Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi dari PAS untuk kelas 9 ya. Untuk materi kelas 9 sendiri, ini materinya ada 3 bab ya. Dimulai dari chapter welcome, chapter 1 dan chapter 2. Chapter welcome sudah pernah kita tulis kisi-kisinya sama-sama ya. Ada personal letter, ada weather, ada present perfect tense, future tense dengan future tense yang membentuk be going to, oke? Dan chapter 1 ada adjective, present perfect yang menggunakan just, already dengan yet, dan present perfect versus past simple. Nah, kalau chapter 2 ada teks nanti yang memuat materi education, ada present perfect dengan for atau since, ada article, an, the, atau no article, dan verbs about thinking. Oke, kita bahas satu persatu materinya. Materi pertama yakni personal letter atau surat pribadi. Nah, surat pribadi ini bentuknya ini seperti ulangan kita yang pernah dikerjakan. Ada sapaan awal, hai Marco, ini orang yang dikirimi, dan best wishes Sarah, orang yang mengirim. Ya, perhatikan baik-baik, jangan melihat dulu teks, tapi melihat dulu soal. Jenis soalnya ada 3, ada topik, information, and antonym. Topik misalnya, what is the text about? Nah, teksnya tentang apa ini? Coba lihat baik-baik. Di kalimat awal dibilang, ingat kalau topik cari kalimat awal ya. My name is Sarah, I'm 15, I live in London, with my mom, my little brother Alfie, and my dog. We live in a small house in Greenwich. Nah, dia bilang mengenai dia, umurnya, keluarganya, dan tinggal di London. Kira-kira tentang apa ini? Tentang sekolahnya, brothernya, adiknya, personal life-nya, kehidupan pribadinya, atau best friend-nya? Yang paling tepat adalah C ya, personal life. Kenapa seperti itu? Karena kehidupan pribadi memuat sekolahnya, adiknya, dan juga teman baiknya. Jadi di sini pilihan C itu yang memuat keseluruhan. Itulah cara mencari jawaban kalau topiknya. Melihat kalimat awal dari masing-masing paragraf ya. Kalimat awal paragraf kedua, I live near my school, schoolnya. Kalimat awal paragraf ketiga, best friend-nya. Kalimat awal paragraf keempat, at weekend, aktivitasnya di weekend. Oh, berarti dirangkum semua adalah kehidupannya. Nah, jawabannya C. Teks mengenai informasi. Perhatikan kalimat soal. What are the things that the writer likes? Ya, the writer likes, yang disukai. Yang mana kata likes? Kayaknya tidak ada likes ya, tapi di sini kalimat paragraf kedua ada enjoy. I enjoy playing hockey. Oke, hoki pertama. Terus ada lagi di sini. Oh, ada I like school. Oh, school. Ada maths and ICT. Oke, berarti playing hockey, school, math and ICT. Jawabannya pilihan D. Jelas ya? Oke. Next, antonim. Apa itu antonim? Antonim adalah lawan makna. Ingat, bukan sinonim ya. Antonim lawan makna. Berarti yang berkebalikan. What is the antonym of enjoy? Enjoy itu menikmati atau suka. Nah, berarti antonimnya apa ini lawan maknanya? Like suka, love cinta, hate benci, interested tertarik. Sudah jelas ya? Jawabannya adalah hate, benci. Suka dengan benci ini lawan makna ya. Oke. Next. Materi berikutnya, weather of season. Weather of season paling umum ada 4 ya. Winter, spring, autumn dengan summer. Tapi ada lagi menyesuaikan dengan Indonesia, rainy. Oke? Harus tahu, winter ini musimnya, sementara snowy, cloudy, cold, foggy dengan freezing ini weathernya. Oke? Spring juga musimnya. Bagaimana weathernya? Sunny, wet, warm, and humid. Autumn, musim gugur. Bagaimana weathernya? Cloudy, windy, cool, and dry. Summer, hot, sunny, and dry. Kalau rainy, just like Indonesia, wet, cloudy, and rainy. Oke? Nah, sekarang bentuk soal pertanyaannya itu kalimat dengan bagian kosong. Tidak ada disebutkan musimnya. For example, in winter, the weather is so... Di cuaca untuk musim dingin, itu cuacanya sangat... sudah pasti. Kalau musim dingin winter, berarti cuacanya cold. Itu. Nanti akan ada musim yang lain. Perhatikan kalimat pertanyaannya. Oke? Materi selanjutnya adalah present perfect tense.
Ingat baik-baik, pattern atau polanya present perfect paling umum harus menggunakan to have dulu. Apakah have atau has? Disesuaikan dengan subjeknya. Kalau Ayu Dewi, atau nama orang atau apapun yang plural, lebih dari satu, maka menggunakan have. Kalau she, it, atau apapun yang tunggal ya, maka menggunakan has. Dan jangan lupa menggunakan verb bentuk ketiga. Soalnya kalimat dengan bagian kosong. Contoh, look, I almost don't recognize you anymore. Saya hampir nggak kenal kamu lagi. Because we, bla bla bla, each other for years. Kita, titik-titik, satu sama lain selama bertahun-tahun. Nah, kita ini we. We ini menggunakan have. Oh, berarti have. Antara B dengan D. Oke. Terus, verb 3. Verb 3-nya, meet itu apa? Nggak mungkin meeting. Meeting verb ing. Berarti met. Met adalah bentuk ketiga dari meet ya, untuk bertemu. Meet, met. Nah itu, gitu. Next. Future tense menggunakan be going to. Oke, ini untuk planning ya. Jadi untuk planning di masa depan menggunakan kata be going to. Ingat, pattern atau polanya menggunakan to be dulu. Kan be, to be. Bisa is, bisa am, bisa are. Tergantung subjek ya. Kalau I berarti am. You, they, we, atau yang plural, ya, nama orang yang lebih dari satu, berarti are. She, he, it, atau yang singular, nama orang yang hanya satu, is. Oke? Jangan lupa tambah going to. Going to-nya bukan artinya pergi, tapi akan. Dan verb-nya verb satu. Oke? For example, contoh soalnya nanti dalam bentuk kalimat yang rumpang, atau ada bagian kosongnya maksudnya. For example, after graduate from junior high school, Lina bla bla bla. Lina ini cewek satu orang. Kalau satu orang berarti singular kan? Berarti pakai is. Jawabannya sudah jelas. Is going to continue her study in Cambridge. Wih, luar biasa. Next. Adjective. Apa adjective? Kata sifat. Ada berapa bentuk pertanyaannya? 2. Jadi yang pertama nanti kalimat yang diacak atau scramble word. Oke? Kalimat diacak seperti contoh yang ada di soal ulangan ini ya. Shy, friends, she, a, girl, among, her dengan is. Ingat, cara menyusunnya harus subjek dulu. She, diikuti oleh verb atau to be-nya. Is, berarti 38. Habis itu is, kata sifatnya apa? Tapi jangan lupa, ada a ternyata, berarti a dulu. She is a shy. Next, girl. Among her friend, itu keterangan di antara teman-teman. Dia adalah seorang cewek yang pemalu di antara teman-temannya. She is a shy girl among her friends. Jawabannya B. Susun baik-baik ya, kalau bisa dicakar ya, pakai kata cakaran, supaya susunannya rapi ya. Kayak gitu. Next, ada lagi soal yang fill in the blank. Baca baik-baik soalnya. Apa kata sifat yang ditanya? Oke? I need a friend who is really. Saya butuh teman yang sangat titik-titik with computers. Dengan komputer. Because I'm not good at IT. Saya nggak bagus IT. Jadi saya butuh teman yang cheerful. What is cheerful? Riang. Charming. Mempesona. Talented, berbakat. Brave, berani. Yang paling penting, karena saya tidak bagus dalam IT, berarti jawabannya orang yang berbakat. Butuh teman yang berbakat dalam bidang komputer atau IT. So he could help me. Jadi dia bisa tolong saya. Gitu ya. Next. Nah, materi selanjutnya di chapter 1 kalau nggak salah ini ya. Present perfect, tapi dengan just, already, atau yet. Ingat, just untuk sesuatu yang baru terjadi. Already, sudah lama. Yet, belum. Contoh, just, I feel so fresh. Saya rasa segar. Because, saya segar karena baru-baru. Oke, ini harusnya have just ya. Pilihannya A ya harusnya ya. Ini diperbaiki ini nanti. I have just taken a bath. Bukan already. Kalau already sudah mandi. Oh, kalau sudah mandi, apa yang terjadi? Sudah lama berarti sudah kering lagi, sudah berkeringat ya. Ini keliru ini. Jawabannya harusnya A.
Oke. Have just, baru saja mandi, taken a bath. Oke. Already, maknanya adalah sudah. Sesuatu yang sudah lama. Contoh, she can take you to school. Dia bisa kok antar kamu ke sekolah. Because she, bla bla bla, how to drive. Caranya berkendara mobil. She, kalau pakai have atau has, pakai apa? Pakai has. Dan already learn verb bentuk ketiga. Oke? Berikutnya, I cannot submit my homework. Saya tidak bisa kumpul tugas. Because I have not. Ciri-ciri dari kata yet. Selalu ada not. Kalau yang ada notnya berarti pilihannya pasti yet. Oke? Apalagi dia di belakang. I have not finished it yet. Saya belum selesai. Itu, oke? Itu penggunaan just, already, dan yet. Next. Bagaimana membedakan present perfect dengan past simple yang dikasih versus? Baca baik-baik kalimatnya. Present perfect, rumusnya tadi sudah dijelaskan. To have dulu baru verb 3. Itu untuk sesuatu yang baru saja terjadi dan masih berdampak hingga sekarang. Contoh, I bla 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 in Kendari for 2 years. Saya tinggal di Kendari 2 tahun. I'm still in Kendari. Saya masih di Kendari kok. Jadi dampaknya masih, saya belum berpindah. Pakai present perfect berarti to have dulu baru verb 3. Karena subjeknya I, berarti to have-nya have. Dan menggunakan verb 3 yakni live, bentuk verb 3-nya akhiran ed. Ya, I have lived in Kendari. Seperti itu. Sementara kalau past simple hanya menggunakan verb 2, tidak perlu to have. Ini untuk sesuatu yang terjadi di masa lampau dan tidak terjadi lagi. I bla 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 New York 2 years ago. Beda ya. For 2 years itu selama 2 tahun, sementara 2 years ago 2 tahun yang lalu. 2 tahun yang lalu berarti sudah berlalu ya. Now I live in Kendari. Oke, berarti saya dulu tinggal di New York. Harus past simple kalimat ini. Verb 2-nya tinggal live ed. Gitu ya. Kok sama Pak? Di sini ini verb 3, ini verb 2. Iya, karena dia reguler kan? Reguler itu bentuk ed, kedua dan ketiganya sama. Oke? Next. Ini nanti akan muncul teks ya yang mengenai pendidikan. Dan teks mengenai pendidikan nanti ini saya ambil contoh dari soal ulangan kita mengenai highlighting atau membuat stabilo ya. Menggunakan stabilo, bahasa Inggrisnya highlighting. Ada pertanyaan topik, ada pertanyaan informasi. Pertanyaan topik seperti, what is the topic of the text? Topiknya apa teksnya? Ayo. Kalau topiknya, baca kalimat pertama. Highlighting is very simple strategy. Oh, ini strategi. Strategi untuk apa? Strategi untuk learner reading dan juga belajar. Jadi jawabannya pilihan highlighting strategi. Mana strategi? C. Kayak gitu. Lihat aja kalimat pertama ya, untuk menentukan topiknya. Kalau kurang jelas di kalimat pertama, paragraf pertama, baca kalimat pertama di masing-masing paragraf. Ini lagi, di paragraf kedua ada kan? Highlighting seems to have potential to be a good learning strategy. Oh, learning strategy juga. Jadi jawaban C sudah tepat. Oke? Paragraf ketiga juga, when learners were given the freedom to highlight as much as or little of the text, there was no advantage to the strategy. Oh, strategi juga, kan? Lihat saja kalimat pertama dari masing-masing paragraf. Information, bagaimana? Information, baca kalimat soal. Why does writer think that highlighting is very simple strategy? Ada kata kunci. Kenapa penulis berpikir highlighting sangat simple strateginya? Mana simple strategi? Oh, di sini. Ya, kalimat pertama. Simple strategy which doesn't require much more than the learner reading the text and deciding what needs to be highlighted and then highlighting it. Ada kalimat seperti ini? Ada? Oh, ada ternyata. Yang mana? Pilihan yang A, because learner just need to read the text and deciding what needs to be highlighted. Jawabannya A. Jadi, kata kunci di soal dibawa di dalam teks, bacalah satu kalimatnya, itu nih jawabannya. Oke? Next, ayo
Bagaimana menggunakan for dengan since? Masih ingat nggak? Kalau for, untuk beginning of its adverb of time. Untuk awal waktu. Sementara kalau for, untuk durasi. Jadi ingat ya, kalau durasi pakai for. Bukan durasi pakai since. Itu. Contoh, kalau pakai since, Indonesia has had its independence. Indonesia telah memiliki kemerdekaannya sejak 1945. Awal waktunya 1945 toh. Apakah 1945 ini durasi? Bukan. Makanya pakai since. Kalau for untuk durasi. Indonesia has had its independence for. Berapa lama durasinya dari 45 sampai sekarang? Oh, 77. 77 years. Gitu. Oke? Jadi kalau kalimat setelah titik-titiknya durasi, maka jawabannya for. Kalau setelah titik-titik bukan kalimat durasi, maka jawabannya since. Oke? Bagaimana menggunakan artikel a, an, the, atau no artikel? Nggak pakai artikel sama sekali. Ingat baik-baik, saya kategorikan, kalau a, an, dan no article, itu untuk something that we cannot see directly. Sesuatu yang belum kita lihat, atau kita baru membayangkan saja. Contoh, I'm hungry now, I want to eat a pizza. Saya mau makan pizza. Oke? Dan di sini kita mau makan pizza, pizzanya belum di depan mata. Makanya pakai e. Oke? Dan kita inginnya pizzanya satu kan? E sama an untuk yang singular, yang satu. I want to go to the zoo to see an eagle. Saya mau ke kebun binatang untuk melihat elang. Pakai an. Karena elangnya cuma satu yang saya mau lihat. Kalau e sama an apa bedanya? E kalau diikuti oleh huruf yang berbunyi konsonan, an kalau diikuti oleh huruf yang berbunyi vokal. Pizza, oke? Eagle, i. Kalau tidak pakai artikel, itu untuk sesuatu yang kita tidak lihat dan jumlahnya lebih dari satu atau plural. I like eating many fruits. Saya suka makan buah-buahan. Buahnya di depan mata? Enggak, cuman bilang saya suka makan buah-buahan. Ya gitu. Oke? Tidak perlu pakai artikel kalau hanya bilang dan ada banyak yang kita mau sebut. Oke? Kalau yang the untuk tunggal ataupun jamak boleh. Yang penting something that we can see directly. Sesuatu yang bisa kita lihat secara langsung. Pintunya terbuka. Mama bilang, please close the door. Tutup tuh pintu. Pintunya di depan mata kan ditunjuk. Atau, kenapa bangkunya ini beda bentuk? Oh, I move the chairs. Chairs itu kursinya ada banyak berarti. Kalau door tadi pintunya hanya satu. Jadi mau tunggal mau jamak boleh. Yang penting bendanya ada di depan mata. Kalau the, oke? Nah, verb of thinking. Ada di buku kalian. Cek baik-baik. Ada berapa? Ada 10. Pahami maknanya. Karena nanti soalnya mengisi bagian kosong. Contoh. Kan ada concentrate ya, konsentrasi. Remember, mengingat. Think, berpikir. Imagine, membayangkan. Wonder, ingin tahu. Believe, percaya. Guess, menebak. Recognize, itu mengenali. Realize, menyadari. Suppose, seharusnya. Nah, kalimat soalnya dalam kalimat dengan ada bagian kosong. For example, the task is really difficult. Tugasnya sangat susah. I need to bla 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 for a long time. Saya butuh titik-titik untuk waktu yang lama. Saya butuh A, ingin tahu. Saya butuh B, berpikir. C, menyadari. D, untuk seharusnya. Mana? Kalau susah berarti yang lama apa? Berpikirnya. Berarti jawabannya harusnya B. Gitu ya. Tahu artinya, sesuaikan dengan kalimatnya. Oke? Itu untuk kalian semua. Belajar dengan baik ya. Apalagi buat kelas 9 mau persiapan nanti untuk insya Allah ya, wisuda. No time to lose. Jadi tidak ada lagi waktu untuk kita santai-santai atau malas-malasan. Oke? Tidak ada lagi waktu untuk kamu kalah. Kamu harus menang. Insya Allah mudah-mudahan nilai kamu bisa baik nantinya. Oke? Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.